Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga loh. Ya, bahwa sama Coach Nova juga hasil dari pembinaan Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena ya, dan ini yang kenapa kita banggakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Nova Arianto ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Nova Arianto ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025. PSSI belum menentukan pelatih timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Nova Arianto yang sedang naik daun pun dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat. Ketum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa saat ini pihaknya masih menggodok nama yang cocok. PSSI ingin persiapan maksimal mengingat status Indonesia sebagai juara bertahan. Meski ada Gerald Vandenberg yang ditugasi melatih timnas U22, PSSI masih bisa memilih nama lain. Ada berbagai pertimbangan yang sedang dilakukan PSSI untuk Indonesia di SEA Games mendatang. Yang pelatih untuk SEA Games masih kami review. Kami juga melihat prestasi Coach Nova harus dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, kata Erick Thohir kepada wartawan. Adapun Nova Arianto saat ini masih bertugas di timnas U17. Jika tidak diganti pelatih lain, ia akan bertugas memimpin Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada bulan November. Jarak antara Piala Dunia U17 dan SEA Games 2025 sangat mepet. Piala Dunia U17 digelar pada 3-27 November, sedangkan SEA Games pada 9-20 Desember. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI dan kami punya perhitungan yang kami kalkulasi. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena, saya sendiri yang memutuskan atau sebagian exco. Kami review total, ujar Erick Thohir. Indonesia merupakan juara bertahan cabang olahraga sepak bola SEA Games. Pada edisi sebelumnya, Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada partai final yang berlangsung hingga babak tambahan waktu. PSSI pertimbangkan Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025. PSSI mempertimbangkan Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Sukses sang arsitek membawa timnas Indonesia U17 menembus Piala Dunia U17 2025 menjadi salah satu pertimbangan. Sebenarnya, timnas Indonesia U23 sudah memiliki Gerald Vandenberg sebagai pelatih. Namun, khusus SEA Games 2025, PSSI masih belum memutuskan siapa yang nantinya akan menukangi tim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi sinyal untuk mempromosikan Nova menukangi tim SEA Games 2025. Belum tentukan pelatih untuk SEA Games. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga timnas U23 untuk Olimpiade 2028, ucap Erick kepada wartawan di Kemenpora, Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Yang untuk SEA Games kita masih review. Kita lihat juga prestasi Coach Nova harus dipertimbangkan, ujarnya. Nova berhasil memenuhi target membawa timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Tiket itu diraih setelah Evandra Florasta dan kolega melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 di Jeddah, Arab Saudi. Di turnamen itu, pasukan Nova menyapu bersih kemenangan di fase grup dengan melumat Korea Selatan 1-0, Yaman 4-2, dan Afghanistan 2-0. Sayang, di perempat final, Garuda Asia dibantai 0-6 oleh Korea Utara, Senin, tanggal 14 April tahun 2025.
jika ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025, Nova akan sangat sibuk. Pasalnya, Piala Dunia U17 2025 bakal digelar pada 3-27 November tahun 2025 di Qatar, berdekatan dengan SEA Games 2025 pada 9 dan tanggal 20 Desember di Thailand. Di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U23 datang sebagai juara bertahan setelah tim Garuda Muda meraih medali emas pada SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, Timnas Indonesia U23 diarsiteki Indra Syafri. PSSI belum tentukan pelatih untuk SEA Games 2025, Nova Arianto jadi salah satu kandidat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum menentukan pelatih untuk Timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. PSSI sebelumnya sudah menunjuk Gerald Vandenberg sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun, belum ada pelatih definitif dari PSSI untuk menangani Timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Tentu, beban pelatih bakal sangat berat saat masuk di ajang SEA Games 2025. Pasalnya, Indonesia datang ke turnamen ini sebagai status juara bertahan. Pada edisi 2023, Indonesia berhasil keluar sebagai peraih medali emas usai mengalahkan Thailand di partai final. Belum menentukan nama pelatih untuk SEA Games 2025 ini, masih fokus untuk nanti malam Piala Asia U17, ujar Erick Thohir pada Senin tanggal 14 April tahun 2025. Erick Thohir sebenarnya sudah menunjuk Gerald Vandenberg, juru taktik Garuda Muda. Nova Arianto berpotensi latih timnas di SEA Games 2025, cocok. Pelatih timnas Indonesia di SEA Games 2025 masih abu-abu. PSSI bahkan memikirkan opsi baru, yakni menunjuk pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, untuk memimpin di ajang tersebut. Federasi masih mempertimbangkan semua opsinya, termasuk Gerald Vandenberg yang memang merupakan pelatih timnas U23. Hal itu diutarakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Yang untuk SEA Games kami masih review, kata Erick Thohir di kantor Kemenpora, Senin tanggal 14 April tahun 2025. 1. Cemerlang di Piala Asia U17. Nova diperhitungkan karena cemerlang di Piala Asia U17 2025. Ex-pemain Persib Bandung itu sukses mengantarkan Evandra Florista dan kawan-kawan ke fase gugur, sekaligus Piala Dunia 2025. Garuda Muda bahkan lolos dengan catatan sempurna. Mereka memenangkan seluruh laga fase grup, menceploskan 7 gol dan hanya sekali kebobolan. Kami lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, ujar Erick yang menanti kejutan Nova. 2. Tapi, Nova gagal bikin ledakan. Nova bisa semakin diperhitungkan kalau membawa timnas U17 melewati sejarah Piala Asia U17 1990. Namun, langkah Garuda Muda justru terhenti di perempat final. Tim Merah Putih harus angkat koper lebih cepat karena digilas Korea Utara dengan skor 0-6. Garuda Muda gagal berbuat banyak, menghadapi permainan bertenaga Korea Utara. 3. Kalau jadi, Nova bakal sibuk. Namun, andai benar-benar ditunjuk, Nova dipastikan sibuk. Itu karena jarak antara Piala Dunia U17 dan SEA Games yang begitu berdekatan. Piala Dunia U17 berlangsung dari 5-27 November. Sementara, SEA Games 7-19 Desember tahun 2025. Menarik untuk dinantikan, apakah Nova benar-benar memimpin di ajang 2 tahunan tersebut. Nova Arianto panggil Lionel Messi untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memanggil Lionel Messi untuk menjalani seleksi. Bukan Lionel Messi yang berasal dari Argentina, melainkan pemain yang merumput di tim ASIOP. Pemain itu adalah Lionel Messi Al-Fahri yang berposisi sebagai bek. Lionel Messi Al-Fahri menjadi salah satu pemain yang dipanggil menjalani seleksi pemain. Selain Messi, ada 3 pemain keturunan dan diaspora yang turut mendapatkan kesempatan untuk seleksi. Ketiga pemain itu adalah Matthew Davis, Ocean Erwin Lim, dan Miroslav Fernando. Seleksi ini digelar sebagai persiapan timnas Indonesia U16 jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 digelar pada 19-27 Oktober.
Timnas Indonesia U17 berada di grup G bersama Kuwait, Australia, dan Mariana Utara. Daftar pemain Timnas Indonesia U17. Penjaga gawang, M. Rian Andika, Arya Seka, Sultan Jabar. Pemain belakang, I Putu Tegar A, Galang Darmawan, Ilham Robi, Albozan Pavlicenko, M. Fahri Putra, M. Hendra, Laksana Prabu, Aruliandra Rusli, Alberto K. Ramandei, Matthew Davis, Ocean Erwin Lim, Lionel Messi Al-Fahri. Pemain tengah, Kevin Aryo Wibowo, Dendry Muharman, Jason Penilwalela, David Ishak Pakage, Latif Younan Riko, Khairul Azmi. Pemain depan, Akil Agustin Pratama, M. Zaidan Fateh, M. Gilang Perdana, Kenaro Alfa, Abdullah Jailani, M. Aldiansyah Taher, Atletico Arta Gading, Miroslav Fernando, Alif Tariski, M. Dimas, Firmansyah Nur Hakim. Nova Arianto tak pandang sebelah mata tim juru kunci Afghanistan. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto meminta pemain tak meremehkan Afghanistan yang berstatus tim juru kunci di grup C Piala Asia U17 2025. Indonesia dipastikan lolos ke perempat final usai meraih kemenangan beruntun di dua laga awal melawan Korea Selatan dan Yaman. Kemenangan itu membuat Indonesia menghuni puncak klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara Afghanistan berada di dasar klasemen dengan catatan 2 kali kalah. Meski lebih diunggulkan, Nova meminta pemain tak meremehkan tim lawan. Konsentrasi pemain tak boleh menurun walau akan menghadapi tim juru kunci. Yang pasti semua pertandingan sangat penting buat kami dan fokus kami tetap sama. Kami tidak pernah merasa Afghanistan di atas atau di bawah kita, kata Nova Arianto dalam rekaman wawancara yang diterima ke Indonesia. Saya minta fokus pemain tetap sama dan saya ingin melihat semua pemain tampil baik saat melawan Afghanistan dan kita tetap bisa meraih hasil yang maksimal, ujar Nova menambahkan. Nova Arianto mengakui mental dan psikis para pemain Afghanistan sempat drop setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Namun, ia meminta anak asuhnya tetap fokus demi meraih hasil positif. Yang pasti semua pertandingan sangat penting buat kami dan fokus kami tetap sama. Kami tidak pernah merasa Afghanistan di atas atau di bawah kita. Saya minta fokus pemain tetap sama dan saya ingin melihat semua pemain tampil baik saat melawan Afghanistan dan kita tetap bisa meraih hasil yang maksimal, tutur Nova Arianto. Selanjutnya Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Afghanistan di laga pamungkas grup C. Duel Indonesia vs Afghanistan akan berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Kamis 10/4. Ditunjuk jadi pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto langsung pimpin TC Piala AFF. Nova Arianto ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas U16 Indonesia. Ia langsung diminta memimpin pemusatan latihan dan seleksi pemain untuk persiapan Piala AFF U16 2024. Pemusatan latihan dan seleksi akan dilakukan di lapangan B, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin pagi dan akan dilanjutkan pada sore hari nanti. Pada seleksi perdana gelombang 1 yang berlangsung pagi tadi, pelatih Timnas Indonesia U20 itu juga memantau tahapan seleksi secara langsung. Saya hadir melihat langsung seleksi U16. Jadi saya memang ditugaskan ketum untuk bertanggung jawab atas tim U20 dan U17. Namun, saya hanya fokus sebagai pelatih kepala di tim U20. Untuk U17, saya mendelegasikan Nova Arianto sebagai pelatih kepala tim, kata Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Indra Syafri dilansir dari laman resmi PSSI, Senin. Indra mengatakan salah satu alasannya menunjuk Nova sebagai pelatih tim U16 adalah karena ingin adanya generasi pelatih di Indonesia. Berbeda dengan Shin Tae-yong yang menangani 2 tim sekaligus sebagai pelatih kepala senior dan U23. Di sini, saya ingin adanya generasi kepelatihan, jelas Indra. Dalam kesempatan yang sama, Nova pun mengucapkan rasa terima kasihnya telah diberi kepercayaan untuk menangani timnas U16. Terima kasih PSSI dan Coach Indra Syafri yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk mengemban tugas menangani tim U16, katanya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan memperbaikinya dari bawah agar pemain bisa lebih siap saat masuk di level teratas nantinya, sambungnya. Untuk seleksi tim U16 sore nanti akan ada internal game. Kegiatan ini terbagi dalam 3 gelombang,
yang nantinya akan berakhir pada tanggal 21 Februari tahun 2024 untuk gelombang pertamanya. Rangkaian seleksi dan pemusatan latihan tim U16 ini adalah sebagai bagian dari persiapan tim menyambut pergelaran Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 antara JPN. Shin Tae-yong tunjuk Nova Arianto sebagai pelatih timnas U23, berikut profilnya. Pasca gugurnya Indonesia kemarin di babak semifinal Piala AFF oleh Vietnam, membuat tim nasional sepak bola Indonesia melakukan pembenahan dalam hal teknis. Salah satunya Shin Tae-yong menunjuk pemain senior Nova Arianto Sartono sebagai pelatih tim nasional atau timnas sepak bola Indonesia kelompok usia 23 tahun atau timnas U23. Sebelumnya, Nova Arianto merupakan asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior, sehingga dalam berbicara pengalaman, Nova Arianto merupakan sosok yang kenyang pengalaman dalam dunia kepelatihan sepak bola timnas Indonesia. Profil Nova Arianto. Nova Arianto Sartono atau Fafa, panggilan akrabnya merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir pada tanggal 4 November tahun 1978. Lahir di Semarang, Jawa Tengah dari pasangan Sartono Anwar dan Tan Jietnio, ayahnya merupakan pelatih kenamaan Indonesia, yang pada saat itu mampu mengantarkan PSIS Semarang menjuarai divisi utama pada tahun 1987, serta pernah ditunjuk sebagai juru taktik tim nasional Indonesia pada tahun 1980-an hingga awal 1990-an. Sebelumnya, dilansir dari laman resmi Transfermarkt, Nova Arianto yang ketika masih aktif sebagai pemain sepak bola berposisi sebagai bek tengah, memulai karir juniornya di PSIS Semarang dan PSSI Bareti pada 1995 sampai 1996. Selain memulai karir juniornya di klub sepak bola, di tahun yang sama, Nova Arianto juga mulai mendapatkan membela tim nasional sepak bola Indonesia kelompok bermain 18 tahun atau Timnas Indonesia U18. Melanjutkan kariernya, Nova mulai membela klub PSIS Semarang pada 1998 sampai 1999 hingga akhirnya berlabuh ke Persebaya Surabaya pada 1999 sampai 2000. Ketika masih di Persebaya Surabaya, Fafa panggilan akrab Nova Arianto, dipinjamkan ke PSS Sleman, hingga pada akhirnya dipermanenkan pada tahun 2001 sampai 2002. Pada 2002, Fafa kembali merumput bersama Persebaya Surabaya dengan mencatatkan 95 caps dan 4 gol, meskipun berposisi sebagai bek tengah, Fafa dapat dibilang cukup produktif dalam urusan mencetak gol karena kerap membantu serangan dengan maju di kotak penalti musuh ketika timnya mendapat tendangan pojok. Fafa membela Persebaya Surabaya mulai 2002 sampai 2007, sekaligus menjadikan klub sepak bola yang paling lama dibela selama karir profesionalnya bermain sepak bola. Berikutnya pada 2007, Fafa membela Persib Bandung dengan mencatatkan 112 caps atau pertandingan dan berhasil mengoleksi 8 gol. Dalam kariernya ketika membela Persib Bandung, Fafa mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia usia kelompok senior dengan berhasil mencatatkan 12 pertandingan dan mencetak 1 gol. Berikutnya, Fafa pindah ke Sriwijaya FC dengan hanya mencatatkan 18 pertandingan dan 2 gol saja. Pada 2012, Fafa membela Pelita Bandung Raya sampai pada 2015 dengan mencatatkan total 41 pertandingan dan 1 gol, sekaligus mengakhiri karir profesionalnya sebagai bek tangguh yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Namun, kariernya sebagai di kancah sepak bola Indonesia tidak berhenti begitu saja pada 2014 hingga 2015 ketika Fafa berkarir di Pelita Bandung Raya, ia ditunjuk sebagai asisten pelatih untuk membantu tugas kepelatihan. Karir kepelatihannya dimulai pada 2016 ketika membela Madiun Putra, tetapi kariernya hanya berselang 1 tahun lamanya, hingga pada akhirnya Bayangkara FC tertarik menggunakan jasa Fafa dan mendapuknya sebagai pelatih di Bayangkara FC kelompok usia 21 tahun dari tahun 2016 hingga 2017. Meskipun demikian, pada tahun 2017, Fafa ditarik oleh Lampung Sakti FC untuk menjadi pelatih hingga tahun 2018. Nova Arianto memulai kariernya dalam kepelatihan tim nasional pada 2019 dengan menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong pada tim nasional Indonesia kelompok U23, hingga pada akhirnya ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia kelompok usia 23 tahun untuk
Shin Tae-yong ditunjuk jadi pelatih Piala AFF 2024, siap andalkan pemain timnas Indonesia U23 saat juara SEA Games 2023. Badan Tim Nasional (BTN) memutuskan bahwa Shin Tae-yong tetap memimpin timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 mendatang. Meski jadwal timnas Indonesia di Piala AFF 2024 mepet dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF 2024 sendiri akan digelar pada tanggal 23 November tanggal 21 Desember tahun 2024. Sebelumnya, skuad Garuda akan lebih dulu tampil di babak ketiga pada 14 dan tanggal 19 November tahun 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada tanggal 14 November lalu menjamu Arab Saudi 5 hari berselang. Tentang pelatih yang akan menangani Piala AFF 2024, sempat muncul wacana bahwa Nova Arianto atau Indra Syafri yang akan menangani skuad Garuda karena Shin Tae-yong akan difokuskan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, Badan Tim Nasional tetap memutuskan bahwa Shin Tae-yong akan menjadi juru taktik timnas di kejuaraan level ASEAN tersebut. Shin Tae-yong telah memutuskan untuk mengandalkan skuad juara SEA Games 2023 lalu yang akan berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Keputusan ini diambil agar timnas Indonesia senior bisa lebih fokus berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan Shin Tae-yong untuk mengandalkan pemain timnas Indonesia U23 sebagai tulang punggung di Piala AFF 2024 merupakan langkah yang berani dan menjanjikan. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, namun juga sebuah peluang emas untuk membangun fondasi kuat bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Dengan mengandalkan pemain U23 yang sudah teruji di ajang SEA Games, Shin Tae-yong berharap dapat membangun tim yang solid dengan chemistry yang kuat. Pemain-pemain ini sudah saling mengenal dan bermain bersama dalam waktu yang cukup lama. Mereka dapat memberikan warna baru bagi timnas Indonesia dan menjadi tumpuan di masa depan. Piala AFF 2024 menjadi ajang yang tepat untuk menguji kemampuan pemain-pemain muda ini di level yang lebih tinggi. Dengan tampil di turnamen ini, mereka akan mendapatkan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan kualitas permainan mereka. Shin Tae-yong ingin membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda, ia berharap dapat melahirkan generasi pemain yang berprestasi di masa depan. Meskipun ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, keputusan Shin Tae-yong ini patut diapresiasi. Dengan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain U23, timnas Indonesia berpeluang untuk meraih prestasi yang lebih baik di Piala AFF 2024. Kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia harus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dan berharap mereka dapat meraih prestasi terbaik di ajang ini. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.